Video ini mau menganalisa fundamental saham Goto atau Goto Gojek Tokopedia Tbk. Dianalisanya menggunakan laporan keuangan Goto dari tahun 2022 hingga 2023 ini. Per video ini dibuat, Goto berada di harga Rp86. Di luar saham Goto ini, kami memiliki bocoran saham-saham yang layak invest, berstatus layak invest, karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah, dan secara valuasinya harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya, saya taruh di kolom deskripsi. Jadi kalau Anda lagi buru-buru banget, lagi nggak punya banyak waktu, silakan Anda ambil bocoran saham yang layak investnya di link yang ada di kolom deskripsi. Kalau Anda lagi lowong, lagi punya banyak waktu, silakan Anda ambil bocoran saham yang layak investnya setelah Anda menonton video menganalisa fundamental sahamnya Goto ini. Oke? Deal ya? Oke. Sebelum kita masuk ke snapnya Goto, saya ingin menjelaskan dulu format video ini. Berbeda dengan format video kami sebelumnya yang terdiri dari dua part. Part 1 yaitu menganalisa fundamental dan part 2 adalah menganalisa valuasi sebuah saham. Nah, untuk saham Goto ini kami hanya terdiri dari satu part saja. Jadi Anda simak video ini dari awal hingga akhir, seperti itu. Oke, deal ya. Kita pergi ke snapnya Goto. Nah, untuk komposisi saham yang beredar di masyarakat, Goto ini per kuartal 3 2023 ini kami tidak mendapatkan data pastinya. Makanya di sini kami memberikan tanda tanya. Ya, jadi belum ada update terbaru. Jadi kami hanya memberikan tanda tanya di sini. Untuk hutangnya hanya mencapai 13,82%. Cukup kecil, ya cukup kecil. Jika dilihat dari kerugian yang dialami Goto. Seperti itu. Lalu untuk ekuitasnya, sayangnya ekuitas kuartal 3 2023 ini turun 16%. Turunnya cukup jauh. Lalu untuk labanya, labanya masih mengalami kerugian. Ya. Kerugiannya, untungnya, itu membaik. Ya, kerugian Goto membaik. Gimana Min maksudnya? Kalau kerugiannya membaik. Di sini ada penurunan kerugian 53%. Ruginya turun 53%. Artinya, yang tadinya dia boncos 20 triliun, sekarang hanya boncos 9,5 triliun. Membaik dong dari segi kerugiannya. Jadi, dia sudah mulai menutupi sedikit demi sedikit kerugiannya. Dengan kata lain, secara fundamental, Goto mulai membaik. Belum bagus, tapi sudah cukup membaik. Kerugiannya itu berkurang setengah lebih dibandingkan kerugian yang diperolehnya di kuartal 3 2022. Nah, ini merupakan angin segar pertama nih untuk saham Goto. Lalu, di bulan Desember kemarin, yang kita tahu Goto ini telah melakukan kerjasama, di mana TikTok ya telah memberi atau mengakuisisi 75% saham dari Tokopedia, yang mana Tokopedia adalah satu bagian dari Goto ini. Saya mengutip dari salah satu situs katadata.co.id, di mana Goto ini mengambil alih 75% saham dari Tokopedia milik PT Goto Gojek Tokopedia. Dengan nilai akuisisi mencapai 345 per lembar saham. Atau setara dengan 13,188 triliun rupiah. Nah, kita lihat nanti bagaimana dampak yang dihasilkan dari akuisisi TikTok ini kepada Tokopedia ini. Apakah dampaknya ini akan memberikan angin segar kembali kepada Goto, kepada saham Goto, atau dampaknya malah memberikan kerugian yang lebih parah kepada Goto? Min, kok mengalami kerugian? Kan TikTok memberi Tokopedia agar dia bisa lagi menjalankan TikTok Shop-nya, agar dia bisa lagi menjalankan program live shopping-nya. Bukankah itu adalah sesuatu tujuan yang bagus, yang mana uang akan beredar lebih banyak di Tokopedia?
pembelian akan lebih banyak di Tokopedia. Sehingga labanya Tokopedia kan akan meningkat, Min. Kok tadi Mimin agak pesimis kalau si TikTok memberikan dampak negatif pada Goto ini. Oke, gini. Salah satu fitur andalan dari TikTok adalah gratis ongkir. Nah, gratis ongkir ini apakah akan berpengaruh kepada Tokopedia atau tidak? Itu saya tidak tahu, ya. Saya belum tahu bagaimana keuangannya TikTok. Cuman logikanya begini. Kalau 100% orang yang beli di Tokopedia ternyata gratis ongkir, berarti ongkir itu ditanggung oleh pihak TikTok ataupun pihak Tokopedia-nya. Sehingga itu akan mengurangi labanya. Nah, makanya kalau seandainya hal tersebut berpengaruh sangat signifikan, tidak menutup kemungkinan di tahun depan angin segar yang sudah kita lihat tadi, di mana ada pengurangan kerugian mencapai lebih dari setengah kerugian di tahun kemarin, itu akan menghilang. Ya. Cuman, ya, kalau ternyata dampaknya positif, di mana ini memberikan laba yang cukup signifikan kepada Tokopedia, kemungkinan kerugiannya Goto ini di kuartal 3 ini akan mulai berangsur-angsur berkurang. Sehingga pada akhirnya Goto ini bisa menghasilkan laba. Seperti itu. Oke. Kita kembali ke slide dulu. Nah, seandainya di sini di kuartal 4-nya, anggap saja kerugiannya berkurang lagi akibat transaksi yang terjadi di akhir tahun kemarin. Maka seandainya dia berkurang 35% lagi, nah, kerugiannya Goto itu hanya 6 triliun rupiah. Dan seandainya kerugiannya berkurang hingga 80%, dia hanya 1,9 triliun rupiah untuk kerugiannya. Bisa nggak kerugiannya berubah jadi laba nih kuartal 4? Nah, kalau saya rasa, saya sedikit pesimis kalau kerugiannya akan berubah menjadi laba. Kenapa? Gini, akuisisi Tokopedia oleh TikTok itu terjadi di akhir tahun. Bahkan di artikel tersebut saja terbit pada 15 Desember tahun 2023. Sehingga hanya punya waktu 15 hari. 15 hari ini apakah bisa menutupi kerugian 9 triliun ini? Saya rasa tidak. Sehingga paling besar kemungkinan kerugiannya hanya berkurang 80%. Sehingga sampai di sini bisa disimpulkan kalau secara fundamental Goto saat ini, ya, saya garis bawahi, kalau saat ini Goto ini masih belum layak untuk diinvestasikan. Bagaimana ke depannya? Kita lihat bagaimana pergerakan laba, ya, Goto ini di tahun depan setelah Tokopedia diakuisisi 75% sahamnya oleh TikTok. Seperti itu. Lalu pertanyaannya, apakah boleh masuk sekarang? Apakah boleh investasi langsung sekarang? Kalau nunggu laporan keuangan tahun depannya keluar, udah keburu terbang, Min. Nah, itu saya kembalikan ke Anda. Cuman kalau kami melihatnya seperti ini, kami belum mau masuk. Kenapa? Karena kami berpegang teguh pada aliran pendekatan investasi dividen atau dividenmologi, di mana kami belum tahu nih, apakah tahun depan Goto akan memberikan dividen, apakah tahun depan Goto berhasil meraih laba atau menghasilkan labanya, atau masih menghasilkan kerugian saja. Seperti itu. Sehingga, untuk layak atau tidak layaknya Goto untuk diinvestasikan, bagi kami saat ini Goto tidak layak untuk diinvestasikan. Kalau Anda mau masuk, itu terserah Anda. Seperti itu ya. Nah, sekarang buat Anda yang suka pembahasan fundamental to the point kayak gini, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya di video ini, lalu share sebanyak-banyaknya video ini, agar Anda membantu kami untuk membangun channel ini lebih baik ke depannya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan buat Anda yang ingin dianaliskan juga bagaimana fundamental sebuah saham, silahkan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Monggo saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode saham yang ingin kami analisa di kolom komentar. Nah, sebagai penutup,
Saya punya penawaran yaitu kami memiliki bocoran saham-saham yang layak invest, berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah dan secara valuasinya harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi. Nanti Anda klik aja, nanti Anda akan diarahkan ke halaman ini. Isi nama depan Anda, isi email utama Anda, lalu klik mau dapat bocorannya. Seperti itu saja. Semoga bermanfaat, semoga video ini dapat membantu Anda dalam berinvestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.